Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue setelah menggunakan sepatu New Balance 580. Awalnya waktu ngedapetin sepatu ini, jujur aja, seri 580 ini bukan model yang gue lirik-lirik banget. Bahkan gue nggak ngerti tentang sepatu ini sebelumnya. Tapi gue diundang ke event Grade Day-nya New Balance di Jakarta kemarin. Dan mereka ngerilis beberapa koleksi bertemakan Moon Days. Dan ini merupakan salah satu sepatu yang dirilis secara eksklusif di sana. Basically ada 3 sepatu yang rilis guys. Jadi versi 580, 550, 9060. Which is semuanya memiliki colorway yang bertemakan abu-abu seperti ini. Shadingnya emang agak beda untuk tema Moon Days kali ini. Dan sebenarnya untuk New Balance Grade Day sendiri itu merupakan event yang dibuat tahunan oleh New Balance untuk memperingati warna abu-abu yang ikonik di sepatunya mereka. Sedikit sejarah juga kalau gue pengen ceritain tentang Grade Day. Jadi dulu itu sepatu-sepatu running yang dirilis pada zaman tahun tersebut, zaman-zaman gap belakang gitu. Sepatunya tuh warnanya putih guys, dan New Balance berupaya untuk bikin sepatu yang warnanya agak beda dengan warna abu-abu supaya kalau kotor itu nggak terlalu kelihatan kayak jelek banget gitu lah guys. Sama kayak sepatu ini udah gue pakai beberapa kali. Obviously ini kayak ada scratch-scratchnya, terus ada kelihatan beberapa bagian yang kelihatan beat up. Tapi menurut gue dikombinasikan dengan warna abu-abu ini jadi kelihatan makin cakep. Dan seperti yang gue bilang, ini seri 580 itu bukan seri yang gue lirik sebenarnya. Gue juga nggak ngerti ini sepatu apa, karena menurut gue awalnya sepatu ini kelihatan bulky, chunky shoes gitulah guys. Terutama di area depannya, gue tuh lebih suka tuh area yang kelihatan agak slim. Terus di bagian belakangnya mungkin menurut gue sih masih nggak apa-apa, tapi yang bikin sepatu ini kelihatan bulky menurut gue adalah adanya penggunaan midsole di bagian belakang yang agak tebal, dan ini tuh berbanding lurus sama paneling yang di area depan. Dan buat gue ini sepatunya kelihatan agak bulky dan bukan tipe gue banget. Gue suka tuh area yang kelihatan slim gitu lah guys biasanya. Tapi ternyata setelah gue pakai sepatu ini jadi sepatu New Balance, dan bahkan bisa dibilang sepatu paling nyaman yang ada di koleksi gue guys. Sepatu ini enak banget asli. Jadi kemarin ya ceritanya gue di Jakarta, gue butuh bawa 3 sepatu buat gue pakai. Gue bawa New Balance 992, gue bawa Jordan 11, gue bawa ini juga. Dan waktu gue pakai sepatu ini datang ke event, setelah itu beberapa hari ke depan juga gue masih pakai sepatu ini, dan gue nggak pengen lepas sih, karena ini asli ternyata nyaman banget. Bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu ternyaman gue saat ini. Dan banyak juga dari orang-orang yang cuma bilang, ah ini sepatu nyaman nih, ini nggak enak nih, tanpa tahu alasan yang jelas kenapa sebuah produk itu nyaman atau sebuah produk itu nggak nyaman. Dan gue bakal jelasin ke kalian kenapa sepatu ini nyaman banget. Yang pertama ada dari segi cushioningnya. Sepatu ini menggunakan kombinasi antara foam dan juga rubber yang diberi nama Absorb Cushioning System. Dimana ini merupakan cushioning yang sebenarnya udah ada di beberapa sepatu New Balance sebelumnya, tapi implementasinya menurut gue agak beda di sepatu ini. Kebantu juga dengan adanya penggunaan insole yang cukup tebal di bagian dalamnya, dimana ini menurut gue tuh sangat ngebantu ngasih sensasi yang soft terus balance aja gitu menurut gue. Nah, kalau untuk sepatu ternyaman gue saat ini selain New Balance 580 pastinya ada Yeezy 700, dan gue ngedapetin sensasi yang nggak jauh beda. Jadi feel-nya tuh menurut gue enak banget sih waktu pakai sepatu New Balance 580 ini. Dan nggak cuma sampai di situ aja, tapi sepatu ini juga dibantu dengan teknologi C-Cap-nya New Balance, dimana ini merupakan compression EVA mold yang ini juga berfungsi untuk memberikan cushioning yang lebih ekstra dan juga fleksibilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini. Di bagian bawahnya kalian bisa lihat di sini ada tulisan roll bar, dimana ini merupakan carbon fiber shank plate yang ditaruh di bagian belakang sepatunya. Jadi merupakan plat gitu yang menghubungkan bagian bawah sama foam yang ada di sepatu ini, dan ini bisa membantu untuk mengurangi pronation atau supination sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Basically kayak menjaga kestabilan di area belakang. Kalau pronation itu kan atau supination itu kan kayak kalian jalannya kayak gini, miring gini atau miring kayak gini. Ini ngebantu untuk memberikan kayak distribution weight yang lebih nyaman gitu guys. Itu yang ngebantu banget dari segi kenyamanan cushioningnya. Tapi nggak cuma di bagian itu aja, tapi dari segi materialnya pun menurut gue juga nyaman banget. Dimana fitting dari New Balance menurut gue di sepatu ini pas, terutama untuk digunakan sebagai daily casual wear. Kayak lebarnya itu pas, terus fitting area di bagian dalam sepatu ini nyaman banget. Dan di bagian toe areanya di sini ada penggunaan material mesh yang lubang-lubangnya itu cukup gede, yang itu ngebantu dari segi breathability sewaktu menggunakan sepatu ini.
By the way, buat kalian penasaran sama sizing dari sepatu New Balance 580, sepatu ini fitsnya tuh true to size, dan gue coba untuk turun setengah size. Menurut gue sih bagian depan kaki gue persis kayak di depan gitu, jadi gue end up tetap beli true to size, nyaman banget. Buat kalian punya kaki lebar, menurut gue juga kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Secara materialnya juga menurut gue tuh langsung nyaman. Kalian bisa lihat di sini ada flexonya, udah gue pakai berkali-kali, kayak nggak ada resisten gitu, dipakai enak banget. Dan juga gue ngerasa dari segi colorway-nya ini juga matching dengan outfit yang sering gue pakai, guys. Gue seneng banget sama penggunaan layering materialnya, dimana di sini ada mesh, ada rubber piece-nya juga di area samping, terus ada penggunaan beberapa layering material pigskin yang menurut gue ngasih depth yang oke banget sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Juga untuk secara konsepnya sendiri, sepatu ini dibikin agak-agak vintage gitu. Jadi di bagian belakang materialnya di sini kayak ada gores-goresannya, penggunaan material midsole dengan warna off-white. Terus sebenarnya kalau kalian bisa lihat di bagian bawah sepatunya, ini kan udah gue pakai ya. Jadi tuh kemarin yang agak unik adalah di bagian bawah tuh kayak ada apa ya, kayak cat yang gores-gores gitu loh, guys. Bukan yang kayak gimana gitu, cuma kayak ada, ini kalau kalian lihat di bagian roll bar-nya ini kan kayak ada gores-goresannya gitu ya. Jadi bagian bawah tuh kemarin kayak gitu juga, cuma udah gua pakai lama-lama kayak goresannya itu hilang, makin kelihatan kayak baru gitu, guys. Makanya agak aneh sih di sepatu ini. Tapi sebenarnya di bagian bawah konsepnya menurut gue keren banget dan masuk dengan tema zaman sekarang, dimana orang-orang tuh suka sama sepatu yang bertemakan vintage gitu. Sama satu lagi, setelah gue pelajari, ternyata tuh sepatu ini awalnya dirilis pada tahun 1996. Jadi tuh bukan koleksi yang baru dari New Balance, dan ini merupakan rilisan Japan eksklusif yang sekarang udah menjadi ikon global. Dulunya ini merupakan Japan eksklusif untuk seri New Balance 585, memang ditujukan untuk memiliki looks yang bulky dan lain sebagainya dengan teknologi yang baru dan beda sama sepatu running di era zaman tersebut. Dan untuk rilisan-rilisan yang baru ini sekarang udah dibikin dengan konsep yang sebenarnya udah lebih slim tanpa mengurangi kesan bulky di sepatu ini. Jadi mungkin ada beberapa cuttingan yang dirubah. Secara cushioning teknologi juga menurut gue ini udah dirubah, dimana jelas lah teknologi yang ada di sepatu ini sekarang menggunakan teknologi absorb. Untuk beberapa rilisan sebelumnya sempat menggunakan teknologi Reflite, dan ya memang untuk perkembangan zamannya diinput juga di sepatu untuk rilisan 580 di tahun ini, guys. Selain itu yang bikin sepatu ini cukup ikonik juga, waktu awal-awal sepatu ini dirilis berasa kesannya itu premium banget. Dan mungkin buat kalian yang udah ngikutin New Balance dari lama, kalian tahu New Balance itu selalu merupakan sepatu yang punya price range cukup tinggi dibandingkan dengan sepatu-sepatu brand lainnya. Di era zaman tersebut, waktu pertama kali sepatu ini dirilis, orang-orang di Jepang nggak langsung beli sepatu ini, guys. Tapi setelah harganya di markdown, orang-orang tuh mulai ngelirik sepatu ini, dan sepatu ini mulai berkembang gitu, dipakai oleh orang-orang yang memiliki Uruhara style. Dan kemudian setelah 3 tahun berselang, sepatu ini mulai dijadikan siluet yang menjadi base model dari collab-collab eksklusifnya New Balance. Sama Real Matte Hetic, sama Mita, terus ada Stasi. Yap, sepatu ini jadi melejit banget setelah era tersebut. Banyak orang dari luar Jepang yang mulai ngelirik seri 580, dan di tahun 2007 adalah era dimana sepatu ini menjadi ikon global dan dirilis untuk seluruh masyarakat di global dunia, guys. Dan untuk kesimpulannya sendiri buat gue yang awalnya nggak ngelirik seri ini sama sekali, gue thank you untuk New Balance yang udah ngebiarin gue nyobain sepatu ini. Seriously, sepatu ini sekarang jadi sepatu yang selalu ada di rotasi gue, sering banget gue pakai. Dan seperti yang kalian tahu lah, meskipun gue dapat sepatu ini dari New Balance dan lain sebagainya, tapi untuk review kalian tahu sendiri, semua review yang gue lakuin itu adalah semua berdasarkan pendapat gue pribadi. Kalau gue ada yang gue nggak suka, gue bakal infoin ke kalian, sama aja di sepatu-sepatu lainnya. Tapi kebetulan kali ini seriously ini jadi model yang gue suka banget, dan akhirnya looks yang bulky seperti ini juga lama-lama tuh kayak jadi gue suka gitu loh, guys. Jadi gimana ya, mungkin bener kata-kata orang, kalau tak kenal itu tak sayang, harus kenalan dulu, harus dilihat dulu, harus dipakai dulu. Lama-lama ya gue jadi seneng sih sama sepatu ini. Mungkin beberapa detail juga yang pengen gue sampein. Di bagian tangnya ada 580, ada patchnya seperti ini. Terus di bagian samping di sini ada beberapa material reflektif juga. And overall, gue seneng banget. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, harganya 2.799.000. Ada beberapa colorway juga yang tersedia, dari OG colorway, Moondays colorway, dan beberapa colorway lain. Kalian bisa cek aja di website dari New Balance Indonesia. By the way, thank you banget buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video, guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan sepatu yang terbaik untuk kalian, guys. Alright, peace.